Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah kembali dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam majlis yang insyaAllah kita tidak akan kecewa dengan majlis ini fid dunya wal akhirah. Meneruskan daripada pembacaan kitab An-Nasaih Ad-Diniyah, beliau Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu anhu wa nafa'ana bih berkata, walamma syaka ibnu ummi maktum al-a'ma ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu la qaida lahu wa dzakara lahu ma bil madinati yawma idzin min al-abari wal hawam wa bu'di manzilihi 'anil masjid liyu'zirahu 'anil maji'i li salatil jama'ah fa'azzarahu ba'da dzikrihi li hadhihi al-asya'i kulliha. Beliau menceritakan bahwa pernah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ibnu Ummi Maktum. Beliau ini salah satu sahabat yang tidak dapat melihat. Beliau datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berkata, ketika ingin ke masjid untuk salat jamaah, itu kadang-kadang tidak mendapatkan orang yang menuntun beliau ke masjid. Juga beliau mengatakan kepada Rasulullah bahwa di kota Madinah itu banyak sumur-sumur. Kemudian hewan-hewan yang mengganggu. Jadi memang sumur di sana itu tidak sama seperti sumur di tempat kita. Kalau di tempat kita itu ada bangunannya, ya. Jadi kayak ada bangunan yang terangkat begitu. Jadi insya Allah kalau ada orang nabrak sumur itu tidak nyemplung insya Allah. Kalau di sana itu tidak ada lubang. Jadi peres itu sama tanah. Jadi kalau ada orang malam atau misalnya tidak kelihatan itu langsung masuk ke dalam sumur, apalagi orang buta. Beliau mengatakan kepada Nabi, di kota Madinah ini banyak sumur-sumur. Kalau saya berangkat sendiri takut akhirnya jatuh, nanti masuk ke dalam sumur. Begitu juga ada hewan-hewan yang bisa mengganggu beliau di tengah jalan. Belum lagi rumah beliau daripada masjid Nabi SAW itu jauh. Artinya beliau Ibnu Ummi Maktum mengatakan ini semua kepada Rasulullah SAW tujuannya supaya Nabi memberikan izin. Ya, memberikan izin agar diperbolehkan untuk tidak datang ke masjid. Bukan malas loh ya, semangat orangnya. Cuman rumahnya jauh. Kemudian tidak ada yang nuntun. Ya, kemudian di jalan itu banyak gangguan, banyak hambatan. Maka ketika Nabi SAW mendengar apa yang dikatakan oleh sahabat ini Ibnu Ummi Maktum, beliau memberikan izin. Artinya membolehkan Ibnu Ummi Maktum untuk tidak datang ke masjid salat jamaah. Sudah selesai. Falamma qama wa dhahaba da'ahu alaihi salatu wassalam. Ketika beliau sudah diizini, maka Ibnu Ummi Maktum berdiri, ya, berjalan menjauhi Rasulullah SAW. Sebelum beliau jauh dipanggil lagi sama Rasulullah. Ya, Ibnu Ummi Maktum dipanggil lagi sama Rasulullah. Akhirnya kembali menghadap Nabi SAW. Falamma raja'a ilaihi qala lahu, maka ketika Ibnu Ummi Maktum kembali menemui Rasulullah, Nabi mengatakan kepada dia, hal tasma'u hayya 'alas salah hayya 'alal falah? Wahai Ibnu Ummi Maktum, apakah kamu masih bisa mendengar ya ketika ada muadzin itu mengatakan hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah? Masih dengar tak kamu? Faqala na'am. Iya, saya dengar ya Rasulullah. Faqala lahu alaihi salatu wassalam fahalumma halla. Kalau kamu dengar Ibnu Ummi Maktum panggilan salat, maka ya ayo datang. Artinya tetap diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk berusaha datang ke masjid mendirikan sholat berjamaah.
Ini orang yang buta, sahabat yang buta, ya begini keadaannya ketika bermusyawarah dengan Rasulullah SAW. Tetap disuruh datang ke masjid sama Rasulullah. Nah sekarang masjidnya kosong, musallahnya kosong. Ya, semua manusia sibuk dengan dunia atau dengan lalai, ya, permainan dengan televisinya, dengan HP-nya dan lain-lain, meninggalkan masjid dan meninggalkan musalla, meninggalkan salat jamaah. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi SAW juga pernah bersabda, man sami'an nida'a farighan sahihan falam yujib fala salata lah. Barang siapa yang mendengar nida, panggilan azan, farighan, dalam keadaan dia itu punya waktu, karena sholat itu tidak lama. Sholat itu tidak lama, 5 menit, 10 menit selesai sudah, tidak menyita banyak waktu. Sahihan, dia dalam keadaan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terbaring sakit di rumahnya atau di rumah sakit, sehat dia. Falam yujib, dia tidak menjawab panggilan azan tersebut, artinya tidak menuju salat jamaah, fala salata lahu, maka tidak ada salat bagi dia. Artinya kalau kita mengikuti beberapa mazhab ulama seperti Al-Imam Dawud dan sebagian riwayat Imam Ahmad, barang siapa yang salat sendiri maka salatnya tidak sah. Jadi kita mengartikan hadis ini fala salata lahu ay sahihah, maka salatnya dia yang sendirian itu padahal dia punya waktu 5-10 menit bisa dia keluar salat jamaah. Sehat dia, diberi kesehatan oleh Allah, dia tetap salat sendiri di rumah atau di tempat kerjanya, padahal dia bisa keluar, bisa ke musholla tempat kerjanya, bisa diusahakan itu salat jamaah tanpa kesulitan, maka salat yang dia lakukan tidak sah menurut beberapa ulama. Walaupun menurut mazhab kita Imam Syafi'i yang mengartikan hadis ini fala salata lahu ay kamilah, salatnya dia itu tidak sempurna karena salat sendiri walaupun sah. Jadi penting itu salat jamaah, tapi kadang-kadang kita ini ya terlena dengan syaitan, dengan nafsu kita, sehingga salat sendiri kadang-kadang masih. Mudah-mudahan bisa istiqamah. Wa qad hamma alaihi salatu wassalam, dan Nabi itu sempat berkeinginan bi ihraqi buyuti aqwamin ya binar. Pernah Nabi itu berkeinginan membakar rumah-rumah sekelompok orang, kanu yatakhallafuna 'anis salati fil jamaah. Kebiasaannya mereka itu kalau sahabat ya berbondong-bondong salat berjamaah di belakang Rasulullah, ada segelintir orang, sekelompok orang yang tidak salat jamaah, meninggalkan ya salat berjamaah. Nah ini bahaya, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Imam Muslim di dalam kitabnya sahihnya, diriwayatkan bahwa dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, walladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku ada di genggamannya, yaitu Allah Subhanahu, demi Allah bersumpah Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, laqad hamamtu an amura bihatabin, saya berkeinginan untuk memerintahkan ya dikumpulkan kayu-kayu bakar, fayuhtab, maka terkumpul itu kayu, summa amura bisalah, kemudian aku perintahkan sahabat-sahabat untuk salat, fayu'adzana laha, maka dikumandangkan azan untuk salat, summa amura rajulan faya'umman nas, dan aku perintahkan seseorang untuk menggantikanku jadi imam salat bersama orang lain di masjid, ya, summa ukhalifu ila rijalin, kemudian aku sendiri tinggalkan itu salat jamaah. Tujuannya apa? Membawa kayu-kayu bakar tadi itu, mendatangi beberapa orang, fa uharrika alaihim buyutahum, dan aku bakar rumah-rumah mereka yang meninggalkan salat jamaah. Bagaimana ini? Keinginan Rasulullah SAW membakar rumah-rumah orang yang meninggalkan salat berjamaah.
Ini yang datang dalam hadis. Kadzalik warada fil hadis, kata beliau Abdullah bin Alwi al-Haddad. Bagaimana Sahih Muslim dan Sahih Al-Bukhari. Wa huwa al-ghayah fi at-tashdid wa at-tahdid liman yatruku salat al-jamaah min ghairi udhrin sahih. Dan ini sudah puncaknya ini. Ya, puncak bagaimana Nabi itu benar-benar menekankan orang itu untuk selalu salat berjamaah. Bahkan sampai Nabi itu menakuti mereka, kalau tidak salat jamaah tak bakar rumahnya. Bagi orang-orang yang meninggalkan salat berjamaah secara sengaja, padahal dia itu tidak memiliki alasan yang bisa diterima. Oh saya begini, padahal bisa. Oh saya sibuk, padahal tidak sibuk. Oh saya masih ini, masih itu, padahal bisa dia lakukan setelah salat jamaah. Alasan-alasan yang tidak bisa diterima. Wal udhru sahih, adapun alasan yang bisa dikatakan diterima, bagus, alasan yang sah, walladzi la yumkinul hudur ma'ahu biwajhin ma. Itu sudah berusaha semaksimal mungkin untuk ada, tidak bisa, sudah berusaha betul, ini baru dikatakan alasan yang diterima. Kalau enggak, mencari-cari alasan, ini tidak bisa diterima ini. Oleh karena itu penting sekali salat berjamaah ini, ya terutama bagi orang-orang yang menghadiri majelis-majelis ilmu, ya diusahakan untuk selalu menomorsatukan salat ini dengan berjamaah. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, kekuatan kepada kita semua untuk menjalankan taat, memberikan hidayah, petunjuk kepada kita semua di dalam jalur yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjalani apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita menjadi orang-orang yang pecinta yang sejati kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mengikuti jalur para sahabat Nabi dan ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin, sehingga bisa berkumpul bersama mereka semua di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.